Pertama saya memegang Xperia XZ3, saya sangat excited. Baru pertama kali ini sekaligus merupakan flagship Sony satu-satunya yang menerapkan desain layar edge di kedua sisinya, mirip seperti Samsung atau Huawei. Selain di bagian depan, bagian belakang juga melengkung, membuatnya terasa makin slim dari yang sebenarnya. Tapi tetap kok, cita rasanya sih masih Sony banget desainnya ini. Sebagai penggemar layar edge sih saya sangat senang ya dengan Xperia XZ3, terlihat sangat modern. Meskipun XZ3 ini tidak memiliki garis desain mengkotak yang khas Sony dari dulu. Dan di XZ3 ini fingerprintnya udah dipindah ke belakang body. Biasanya kan ada di samping body ya. Untuk build quality sih masih excellent. Full metal dibalut kaca Corning Gorilla Glass dengan beberapa sentuhan aksen garis yang biasanya cuma Sony yang menerapkan seperti ini. Ini fix sih, flagship Sony Xperia dengan desain favorit saya. Keren banget, bahkan dibandingkan dengan Xperia One yang terbaru, XZ3 ini sangat estetik menurut saya. Dan dibandingkan dengan kompetitornya seperti iPhone 11 Pro Max, menurut saya desain Xperia XZ3 ini malah ganteng banget loh. Meskipun ya memiliki bezel yang relatif agak tebel sih. Cuman Sony tuh dari dulu tidak pernah ikutan tren ya yang dipopulerkan Apple ini, yakni penggunaan notch. Saya tetap bangga sih sama Sony karena idealismenya itu nggak berubah dari dulu, tetap kekeh. Mungkin sih Sony satu-satunya brand besar yang nggak pernah pakai desain notch ya selama ini. Layar juga terasa cukup spesial di Xperia XZ3 yang terbaru ini. Karena dia untuk pertama kalinya memakai layar tipe OLED, lebih tepatnya dia memakai tipe POLED. Dengan bentang 6 inci beresolusi 2K, 1440 x 2880 pixels dengan aspek rasio 18:9. Ini PPI-nya juga tinggi banget, 537 ppi. Proteksinya Corning Gorilla Glass 5. Layarnya ini bertabur fitur juga dari Sony. Dia punya HDR10, Triluminos display, dan kemudian X-Reality Engine kebanggaan Sony dari dulu. Untuk pertama kalinya Sony memakai layar OLED. Biasanya kan dia pakai IPS LCD dari dulu. Saya sangat menyambut gembira banget sih perubahan Sony ini karena layarnya sekarang bener-bener bisa bersaing ketat dengan layar terbaik dari Samsung ataupun Apple. Kualitas AMOLED-nya sih bagus banget, layarnya itu vibrant, punchy, khas OLED ya. Black level-nya juga outstanding banget. Salah satu hal yang membuat saya senang banget layar OLED adalah black level-nya. Saya rasa ini adalah layar terbaik dari Sony Xperia yang pernah dibuat. Sebelum Xperia One ya tentunya, karena Xperia One punya beberapa fitur terbaru yang nggak ada di XZ3. Untuk layar edge-nya sendiri sih selama saya pakai nggak ada masalah pemakaian sama sekali ya, lancar aja. Justru malah menambah kenikmatan dalam memakai smartphone di sehari-hari kalau menurut saya ya. Dan layar edge-nya ini juga nggak terlalu ekstrim seperti misalnya di Mate 30 Pro ya, yang ekstrim banget layarnya waterfall display gitu. Xperia XZ3 ini adalah smartphone flagship Sony yang dikeluarkan di Oktober 2018. Jadi secara umur juga masih relatif baru. Spesifikasinya sendiri masih sangat kuat. Dia masih memiliki Snapdragon 845, octa-core dengan Kryo 835, Adreno 630, RAM 4 dengan internal storage 64GB UFS 2.1. Masih memiliki protection water resistant IP65 dan IP68. Tapi sangat disayangkan jack audio 3,5 mm absen di Xperia XZ3 ini. Untuk performa, ini salah satu poin terkuat dari Sony yang selama ini disukai oleh para penggemarnya, yakni optimalisasi software dan hardware-nya yang bagus banget, terutama untuk masalah performa sehari-hari. Ini salah satu UI paling enteng yang pernah saya rasakan sih, di luar Oxygen OS atau pure Android ya. Ini UI-nya itu terasa seperti stok, hampir seperti stok Android, dan performanya bagus banget. Meskipun RAM-nya masih 4GB ya, untuk kelas flagship sebenarnya agak kurang sebenarnya RAM-nya, tapi aku nggak pernah ngerasa RAM-nya kurang sih, jujur aja, karena performanya bagus banget. Dia manajemen RAM-nya juga bagus banget. Semuanya terasa sangat cepat, bahkan animasinya nggak ku tweak pun, nggak ku ubah di developer option, dia tuh benar-benar cepat animasinya. Jadi saya acungi jempol untuk performa Sony untuk sehari-hari.
Performa untuk game juga harusnya nggak ada masalah ya, karena dengan Snapdragon 845 Sony juga terkenal sistem pendinginnya bagus, biasanya nggak ada masalah. Dan selama saya pakai Xperia XZ3 ini nggak pernah terasa overheat sih. Mungkin problem di kameranya kalau lagi ngerekam atau lagi pakai dalam jangka waktu yang lama, dia suka suhunya cukup naik sih. Tapi untuk sehari-hari aku jarang banget ngerasain HP ini gampang panas. Jadi untuk performa saya rasa ini salah satu smartphone Android terbaik di jajarannya. Untuk speaker seperti biasa Xperia XZ3 ini juga memiliki dual stereo. Untuk kualitasnya sendiri bagus banget, ada peningkatan yang cukup terasa dibanding Xperia XZ1 dalam hal clarity dan juga volume. Untuk Xperia XZ2 saya belum banyak komentar karena juga belum pernah pakai secara langsung, tapi dengan Xperia XZ1 ada peningkatan memang yang terasa. Xperia XZ3 memiliki setup single kamera dengan resolusi 19 megapiksel, masih menggunakan sensor yang sama seperti di XZS dan XZ Premium, jadi masih sama seperti beberapa generasi sebelumnya, yakni IMX400. Kemampuan sensornya juga basically masih cukup mirip, memiliki motion eye, kemudian dipadukan dengan sensor Exmor RS 1/2,3 inci dengan ukuran 1,22 mikrometer f2.0. Lensa ini juga memiliki focal length sebesar 25 mm. Image processing yang dipakai seperti biasa dari Sony, yakni Beyond, dan mampu merekam video super slow motion 960 fps di resolusi Full HD. Yang menarik dari kamera Xperia XZ3 ini adalah baik di depan ataupun di belakang, dia memiliki 5-axis gyro AIS yang mampu meredam guncangan dengan cukup baik. Baterai Sony Xperia XZ3 ini berkapasitas 3300 mAh. Sedikit kecil dibandingkan dengan flagship sepantarannya yang mulai bermain di 4000 mAh atau bahkan mid-range sekarang bermain di 5000 dan di atas itu bahkan. Tapi secara mengejutkan dan seperti biasa, Sony memiliki manajemen daya yang sangat baik. Tidak terasa kalau ini 3300 mAh dapat memiliki endurance yang sebaik ini. Menurut saya sih ketahanan baterainya masih lumayan, masih cukup bagus, masih bisa dapat sekitar 6-7 jam screen on time, yang mana ini masih cukup baik dibandingkan dengan kompetitor di tahun yang sama seperti iPhone XS Max misalnya, atau dibandingkan dengan Galaxy Note 9, ini masih cukup bisa bersaing. Lucu juga karena baterainya cuma 3300 mAh. Untuk pengecasan, Sony Xperia XZ3 ini memiliki 18 watt fast charging dengan teknologi Power Delivery 2.0 yang diterapkan juga seperti pada Google Pixel. Ya, untuk standar sekarang masih cukup cepat dan nggak cepet-cepet banget sih memang, tapi setidaknya ya udah cukup membantu untuk quick top up setengah jam kurang lebih udah 40% dari nol.
Di marketplace online, Xperia XZ3 dijual dengan harga bekas mulai dari 3,7 jutaan, tergantung kondisi dan kelengkapan. Harga segini menurut saya luar biasa mengingat apa yang ditawarkan Sony Xperia XZ3. Sepanjang saya pernah memakai flagship Xperia dari Sony ini, saya rasa Xperia XZ3 adalah yang paling membuat saya terkesan. Mungkin karena saya sangat mengapresiasi kualitas layar dan desain dari Xperia XZ3 ini ya. Saya ngerasa jatuh hati banget dengan desain dari XZ3 ini. Keren banget. Layarnya juga bagus, performanya juga bagus. Mungkin memang smartphone ini bukan HP yang sempurna. Ada beberapa hal-hal yang masih belum benar-benar dibereskan sama Sony, seperti kualitas kameranya di low light, terus kemudian dynamic range-nya, dan kualitas mode auto di kameranya. Tapi selain itu, HP ini sangat saya rekomendasikan untuk kamu. Yang pertama adalah jika seorang fanboy Sony. Yang kedua, jikapun kalau kamu bukan seorang fanboy Sony, saya rasa kamu akan menikmati banget memakai Xperia XZ3 selama kamu memang penyuka multimedia, kemudian suka dengan desain kekinian, dan menyukai smartphone dengan performa tinggi dengan optimalisasi yang bagus. Sangat disayangkan memang Sony tidak lagi berada resmi di Indonesia. Akan tetapi, saya berharap Sony akan terus membuat produk yang bagus seperti ini. Apalagi Xperia One sebagai penerus XZ3 ini sebuah produk yang cukup menarik. Kebetulan saya akan bahas juga di video berikutnya. Jika kamu pengen melihat pembahasan Xperia One, feel free to subscribe to my channel. Karena video berikutnya saya akan berusaha membahas Xperia One dari sudut pandang pemakaian saya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton.